Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur untuk hari yang baru yang boleh Tuhan sediakan bagi setiap kita hari ini. Mari sebelum kita beraktivitas dan juga melakukan kegiatan kita boleh kembali untuk membaca dan juga merenungkan kebenaran firman Tuhan yang boleh menjadi dasar dari seluruh kehidupan kita. Sebelum membaca dan juga merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Satu kesempatan lagi untuk kami boleh terus dibentuk dan juga diubahkan seturut dan juga serupa dengan Tuhan sendiri. Hari ini Tuhan, kami ingin memulai dengan membaca dan juga merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya ketika kami membaca dan juga merenungkan kebenaran firman Tuhan, Tuhan boleh berbicara kepada kami secara pribadi. Dan biarlah seluruh kegiatan aktivitas kami sepanjang hari ini, bahkan seluruh kehidupan kami boleh terus dasarkan kepada kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucapkan syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, bacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Hakim-Hakim pasal yang keempat. Saya akan membacakan kitab Hakim-Hakim pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga saja. Hakim-Hakim pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata demikian. Setelah Ehud meninggal, orang Israel kembali melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, Raja Kanaan, yang memerintah di Hasor. Panglima tentaranya ialah Sisera, yang tinggal di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru-seru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi, dan menindas orang Israel dengan keras selama 20 tahun. Amin. Sampai demikian jauh kita membaca kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, setiap kali kita membaca kitab Hakim-Hakim, kita akan menemukan satu pola yang terus berulang. Pola tersebut adalah pola di mana orang Israel kembali melakukan dosa, orang Israel kembali bergumul dengan dosa mereka. Tuhan lalu memberikan penghukuman, atau lebih tepatnya menyerahkan mereka kepada konsekuensi dari dosa yang mereka lakukan. Tetapi ketika orang Israel mau kembali berseru kepada Tuhan, bertobat dan meninggalkan segala dosanya, maka Tuhan menyelamatkan mereka kembali. Bapak Ibu sekalian, Hakim-Hakim pasal yang keempat ayat yang pertama dikatakan, setelah Ehud meninggal, orang Israel kembali melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Satu ciri khas di dalam kehidupan orang Israel, kalau kita boleh melihat dan mencermati, yaitu adanya perilaku dosa yang terus berulang. Mungkin ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini, kita juga merasa kesal. Kenapa orang Israel begitu terus bergumul dengan dosa mereka, sehingga mereka terus melakukan dosa di hadapan Tuhan, sekalipun mereka juga tahu bahwa dosa itu mempunyai konsekuensi yang kadangkala mereka harus tanggung, yang kadangkala mereka harus alami. Tapi Bapak Ibu sekalian, ketika saya membaca ayat yang pertama, lalu saya merefleksikannya ke dalam diri saya juga bisa melihat dan merefleksikan, apakah ketika saya melakukan dosa di hadapan Tuhan, pola dosa itu juga adalah pola dosa yang berulang. Setiap hari Minggu ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk boleh mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Tetapi setelah kita keluar dari gereja, pertanyaannya adalah, apakah dosa yang di dalam ibadah, yang kita akui, yang oleh karenanya kita memohon pengampunan Tuhan, kembali kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Bapak Ibu sekalian, mungkin kita juga bisa merasa kesal dengan pola dosa Israel yang terus berulang. Tetapi yang saya ingin kita merefleksikan hari ini adalah, apakah kita juga melakukan pola yang sama? Kita melakukan kegiatan aktivitas, kita melakukan segala hal, kesibukan kita sepanjang minggu. Ada dosa yang kita lakukan dengan sadar ataupun dengan tanpa sadari. Dan ketika kita hari Minggu kita datang beribadah kepada Tuhan, kita memohon pengampunannya. Tetapi setelah melewati ibadah di hari Minggu, kita kembali lagi melakukan dosa yang sama. Bapak Ibu sekalian, yang kedua, ayat yang kedua dikatakan, lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, Raja Kanaan yang memerintah di Hasor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang tinggal di Haroset Hagoyim. Bapak Ibu sekalian, dikatakan di dalam ayat yang kedua, Tuhan menyerahkan mereka.
Ada beberapa penafsir, Bapak Ibu sekalian, dan yang saya setuju adalah Allah mengizinkan mereka mengalami konsekuensi dari dosa mereka kepada Allah. Apa yang dialami oleh orang Israel pada waktu itu? Orang Israel jelas dikatakan mengalami penderitaan, mereka mengalami penindasan, karena dikatakan dalam ayat yang ketiga, Sisera mempunyai 900 kereta besi dan menindas orang Israel dengan keras selama 20 tahun. Ketika membaca bagian firman Tuhan ini, saya teringat Bapak Ibu sekalian ketika orang Israel juga mengalami penindasan, pergumulan yang sama. Hidup mereka sangat sulit ketika mereka berada di tanah Mesir. Dan itu adalah konsekuensi dari dosa mereka. Karena mereka meninggalkan Allah. Karena mereka mempunyai pola yang dosa yang berulang itu tadi. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kasih karunia Allah ternyata melampaui segala pelanggaran umat Israel. Dalam ayat yang ketiga disebutkan, orang Israel berseru-seru kepada Tuhan sebab Sisera menindas mereka. Dan yang menarik dikatakan bahwa Tuhan melepaskan di dalam kisah berikutnya, ayat-ayat berikutnya kita bisa melihat bahwa Tuhan memakai Deborah untuk melepaskan mereka dari tangan Yabin dan juga dari tangan Sisera. Bapak Ibu sekalian, sungguh benar ketika kita melihat bahwa kasih karunia Tuhan itu melampaui segala pelanggaran kita, segala dosa kita. Tetapi kasih karunia Tuhan juga bukan menjadi sebuah excuse untuk kita boleh terus mengulangi dosa-dosa di dalam kehidupan kita. Hari ini mungkin masih ada dosa-dosa yang kita begitu sayangi, masih ada dosa-dosa yang belum kita akui, atau masih ada dosa-dosa yang belum kita serahkan dan lepaskan kepada Tuhan. Tapi kita tahu bahwa dosa itu merusak hidup kita. Kita juga tahu kita bahkan mungkin harus menanggung konsekuensi dari dosa itu. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ketika saya melihat kisah hakim-hakim, saya selalu percaya bahwa sekali lagi kasih karunia Allah lebih besar daripada segala dosa dan pelanggaran kita. Mari kita menyerahkan diri kita sungguh-sungguh untuk bertobat. Bukan pertobatan yang palsu, bukan pertobatan yang sifatnya hanya di permukaan saja, tetapi pertobatan dari dosa yang memang dimulai dari hati yang bertobat dan hati yang mengasihi Allah. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh menolong kita untuk boleh terus bergumul, mengevaluasi hidup kita. Setiap kali kita berdosa, memohon pengampunan kepada Tuhan, mari kita berkomitmen sungguh-sungguh untuk tidak lagi melakukan dosa itu di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kisah dari bagian firman Tuhan yang boleh kami baca dan kami renungkan hari ini. Tuhan, benar-benar kisah ini boleh menjadi dasar untuk kami mengevaluasi kehidupan kami di hadapan Tuhan. Mungkin dalam keseharian kami melakukan dosa di hadapan Tuhan. Dan pada waktu hari Minggu kami beribadah, kami memohon pengampunan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Tetapi terkadang kami harus mengakui Tuhan bahwa pola dosa yang berulang itu terjadi di dalam kehidupan kami. Kami terkadang menganggap remeh pengampunan dan juga anugerah yang daripada Tuhan, yang oleh karenanya Kau harus mati di atas kayu salib, menebus segala dosa dan pelanggaran kami. Tuhan, ampunilah kami dan tolonglah kami. Setiap kali kami datang memohon dan mengaku segala dosa dan pelanggaran kami, kiranya kami juga mau berjanji berkomitmen. Kami meninggalkan segala dosa dan kami boleh kembali menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Tolonglah kami yang lemah dan terbatas ini, Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami memohon. Amin.